Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Musalla Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah takdirkan kita untuk belajar, untuk mendengarkan firman-firman Allah, untuk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah berkahi sisa-sisa usia kita yang Allah amanahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beserta salam pula marilah senantiasa kita haturkan kepada keluarga beliau, anak-anak dan istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah manusia termulia yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat cinta kepada umatnya. Beliau
mengkhabarkan kepada kita kabar gembira. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh dari umatku kelak mereka akan masuk surga Allah, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang orang-orang enggan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka kelak dia akan masuk surga Allah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa atau siapa di antara mereka yang bermaksiat kepadaku, maka itulah barisan-barisan orang yang enggan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita menuntut ilmu, kita belajar tentang sejarahnya, kita belajar tentang sunnah-sunnahnya, yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dapat menjadikan kita di antara barisan-barisan orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita membacakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kalinya Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang ketika itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Kemudian ia menceritakan kepada istrinya yang salehah, Khadijah binti Khuwailid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kemudian mereka bersama-sama menemui anak dari paman istrinya Khadijah binti Khuwailid yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah tentang apa yang dialaminya. Ketika itu Waraqah mengatakan bahwasanya yang telah menemui Anda tersebut adalah malaikat Jibril An-Namus yang dahulu kala pernah mendatangi Musa alaihi salam. Kemudian Waraqah mengatakan, andai saja saya masih muda, maka saya akan benar-benar menolongmu. Idh yukhrijuka qaumak, karena engkau akan diusir oleh kaummu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis di sini melanjutkan, indaha istab'ada ar-rasulu an yukhrijahu qaumuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar dari perkataan Waraqah bin Naufal, Nabi kaget. Dia mendengar bahwasanya kaumnya akan mengusirnya, seakan-akan hal tersebut sesuatu yang mustahil. Wa dzalika annahu yara anna qaumahu yuhibbunahu hubban syadida. Yang diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kaumnya
adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban syadida. Wala yusammunahu illa bis-sadiqul amin sallallahu alaihi wasallam. Dan kaumnya tersebut tidaklah menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali as-sadiqul amin. Kemudian walihada qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah benar kaumku akan mengusirku? Kemudian Waraqah mengatakan, qal na'am, iya, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Karena tidak ada seseorang yang datang sepertimu melainkan mereka akan diusir, akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa hadhihi qa'idatun muhimmatun wa aslun 'azim bana 'alaihi Waraqah bin Nawfal ra'yahu. Ucapan Waraqah bin Nawfal tersebut adalah ucapan-ucapan yang luar biasa. Karena dia membaca, dia melihat bagaimana sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Orang-orang yang Allah utus, kebanyakan mereka dimusuhi, rata-rata, ya, dimusuhi oleh kaumnya. Wadzalika anna kullal anbiya udhu wa udu. Karenanya setiap nabi, ya, bahkan setiap nabi, udhu wa udu, mereka diganggu, mereka dimusuhi. Faminhum man qutil, ada sebagian daripada mereka bahkan dibunuh. Sejarah mencatat bagaimana kisah Nabiullah Zakaria alaihi salam. Ia dibunuh oleh kaumnya. Begitu pula putra beliau alaihi salam, Nabiullah Yahya, juga dibunuh oleh kaumnya. Wa minhum man turid, dan ada di antara para nabi mereka dimusuhi, diusir, seperti Nabi Allah Musa. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man udhiya, bahkan ada yang diazab. Wa minhum man khuwifa wa hadza katsir, dan ada yang ditakut-takuti, dan yang lainnya ini sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kita lihat para duat ilallah, orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, jalan tauhid, tidak sedikit mereka dimusuhi. Sekalipun orang-orang yang terdekat di antara mereka, ya. Begitu juga kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang mereka berusaha, berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka dikucilkan, dihina, ya. Bahkan dilontarkan ucapan-ucapan atau tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya dituduhkan kepada saudaranya muslim, wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qal, kemudian Waraqah bin Nawfal dia mengatakan, wa in yudrikani yaumaka ansaruka nasran muazzara, andai saja aku mendapati hari-harimu, artinya aku masih hidup, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal, yang hebat. Summa lam yanshab Waraqah an tufiya, kemudian tidak lama Waraqah meninggal dunia, karena ketika itu dia sudah syekh, ya, sudah tua. Bahkan ketika itu dia
tidak bisa melihat. Kemudian wa fataral wahyu ba'da dzalik, kemudian setelah kejadian tersebut fataral wahyu, wahyu itu terhenti. Wa hadhil muddah, dan terhentinya wahyu tersebut qaddaruha ahlul ilm bi 6 ashhur wa qala ba'dhum innaha balagat 3 sinin. Para ahlul ilmi mengatakan, ada yang mengatakan ya 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun. Ya, banyak di sini perkataan ulama tentang jeda turunnya wahyu tersebut. Kemudian wa Warakah bin Nawfal rahimahullah yu'tabaru musliman. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Warakah bin Nawfal yang merupakan anak dari paman Khadijah binti Khuwailid rahimahullah radhiyallahu taala anha, dia termasuk seorang yang muslim. Wa qad sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu Warakah, jangan kalian mencela Warakah, fa inni ra'aitu lahu jannah aw jannatain, karena aku melihat dia memiliki 1 kebun atau 2 kebun di surga. Kemudian walakin hal kana sahabiyan, mungkin ada pertanyaan, apakah Warakah termasuk seorang sahabat? As-sahih, jawaban yang benar sebagaimana dituliskan oleh penulis di sini, annahu lam yakun sahabiyan. Warakah bin Nawfal dia tidak tergolong sahabat. Ya, dia tidak tergolong sahabat. Wa dzalika annahu lam yudrik ar-risalah, karena ketika itu dia belum mendapatkan ar-risalah. Li'annahu mata ba'da mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu Warakah bin Nawfal beliau wafat setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla tablighi, dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau mengajarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit perlu kita garis bawahi siapakah yang dikatakan sahabat tersebut. Dalam kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan tentang at-ta'rif as-sahabah, pengertian sahabat. Beliau menuliskan yang dimaksud dengan sahabat adalah man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Seseorang tersebut ia dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila terpenuhi 3 kriterianya. Yang pertama adalah ijtama, dia berkumpul atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ra'ah, atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dan ketika itu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'ala dzalik. Kemudian yang ketiga, dia meninggal atau dia wafat dalam keadaan Islam. Ya. Jadi ada 3. Jadi ketika seseorang dia bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, tetapi setelahnya dia keluar dari Islam, maka dia tidak dikatakan sahabat. Atau seseorang yang dia beriman kepada Nabi,
dia Islam, kemudian dia wafat dalam keadaan Islam, ya, tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dikatakan sahabat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah tentang muhawalatu intiharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu percobaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bunuh diri. Ya, ini judulnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, riwayat yang akan kita bacakan ini sebagiannya ada tambahan yang itu didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya. Di antara alasannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum. Ya. Sehingga tidak mungkin berkeinginan, ya, seperti yang kita bacakan tadi. Baik, kita bacakan riwayatnya. Qala Az-Zuhri fa akhbarani Urwah bin Aisyah fa akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Zuhri berkata, Zuhri adalah seorang tabi'in. Fa akhbarani Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wa fatara al-wahyu fatratan hatta hazina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjedanya wahyu beberapa saat atau beberapa fatrah sampai menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedih. Ya. Nah, jadi yang kita bacakan tadi ini adalah sahih. Ya. Akan tetapi tambahannya setelah ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Kemudian fima balaghana, ya. Kemudian Zuhri mengatakan telah sampai kepada kami huznan hada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu lama tidak turun, ya, dia sedih. Bahkan dia sering, ya, naik ke gunung, puncak gunung, ya, yang kemudian ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung tersebut. Fa kullama awfa bi dhirwati jabalin likay yulkiya minhu nafsahu tabaddalahu Jibril faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan. Dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung tersebut, maka datanglah Jibril yang memberikan kekuatan kepadanya seraya mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullah haqqan, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Fayaskunu lidzalik ja'shuhu, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang. Wa takirru nafsuhu fayarji. Kemudian fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada limithli dzalik. Kemudian setelah tenang Nabi kembali, ya, dia pulang. Kemudian ketika wahyu tersebut lama, ya, tidak kunjung turun lagi, kembali membuat Nabi sedih, ya. Dia kembali melakukan hal yang serupa, ya. Dia naik ke puncak gunung, kemudian dia ingin melemparkan dirinya dari puncak tersebut. Fa idza awfa bi dhirwati jabalin tabaddalahu Jibril faqala lahu mithla dzalik. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjatuhkan dirinya, maka Jibril kembali datang dengan mengatakan perkataan yang serupa, ya. Jibril mengatakan, ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah.
maka itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhihi az-ziyadah laysat min kalami Aisyah radhiyallahu taala anha, bal hiya min kalami Az-Zuhri. Tambahan ini ya dimulai dari fima balaghana yang menceritakan Nabi naik ke gunung ya, kemudian ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung tersebut, itu merupakan perkataan Zuhri, perkataan at-tabi'in, dan bukan perkataan Aisyah. Kemudian wa huwa minat tabi'in wa lam yudrik tilkal haditsah. Dan Imam Zuhri tersebut beliau termasuk dari at-tabi'in dan tidak mendapati kejadian tersebut. Dia tidak menyaksikan kejadian tersebut. Walam yadhkur man haddatsahu bihadza minas sahabah. Kemudian juga tidak disebutkan ya, bahwasanya dia mendapatkan riwayat tersebut ya, dari siapa? Dari sahabat. Siapa tidak dikatakan. Ya, walihadza qal, karenanya dikatakan fima balaghana. Ya, telah sampai kepadaku. Ya, atau telah sampai kepada kami. Ya, ini tidak tahu. Ya, itu riwayatnya dari yang mengatakan siapa? Wa baghalatu Zuhri wa ghairiha min qabilil hadits al-munqati wa huwa dhaif. Dan perkataan Zuhri ya, wa ghairiha min qabilil hadits al-munqati itu termasuk hadis yang munqati wa huwa dhaif, dan dia hadis yang sangat lemah. Fala tasihhu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu tidak benar apabila dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-Hafidz, yakni al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan summa innal qa'il fima balaghana huwa Zuhri, bahwasanya perkataan fima balaghana ya, yang kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi ingin menjatuhkan dirinya ya, kemudian didatangi malaikat Jibril tadi, itu merupakan perkataan Zuhri dan bukan perkataan Aisyah. Wa ma'nal kalam anna fi jumlatin ma wasala ilaina min khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qissah. Artinya kisah tersebut ya, itu tidak sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min balaghati Zuhri wa laysa mausulan, ya, dan ucapan tersebut yaitu ucapan Zuhri itu tidak sampai ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Karmani hadza huwa adh-dhahir, dan inilah yang sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Karmani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Difa'u 'anil Haditsin Nabawi, yaitu pembelaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hadzal azawu lil Bukhari khata'un fahish, dan penisbatan kepada Imam Bukhari itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Dzalika li'annahu yuham anna qissat at-taraddi hadhihi sahihah ala syart al-Bukhari, yang mana kisah tersebut ya itu seakan-akan adalah kisah yang benar sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari, padahal bukan sebenarnya. Kemudian wa idza arafta adama thubuti hadhihi ziyadah falana al-haqqu an naqul, ketika engkau mengetahui, kita mengetahui bahwasanya ya tidak benarnya akan tambahan tersebut, adamus thubut, falana al-haq an naqul, maka kita ya dengan kebenaran maka kita akan mengatakan innaha ziyadatun munkarah, maka itu adalah tambahan yang munkar min haitsul makna, dari sisi makna. Li'annahu la yaliku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum ay yuhawila qatla nafsih, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau kisah tersebut ya itu tidak pantas ya disandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang al-ma'sum, Nabi yang terlepas dari dosa. Ya, tidak mungkin dia sallallahu alaihi wasallam ya berusaha untuk menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Ya, meskipun mungkin ketika itu ya tekanan-tekanan yang ia dapat ya itu luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ini terkait kisah ya atau riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berusaha bunuh diri. Ya. Kalau Nabi sedih, iya, hadza sahih. Ya, akan tetapi riwayat yang mengatakan Nabi berusaha untuk bunuh diri atau ingin bunuh diri, maka riwayat tersebut sangat lemah. Kemudian kita lanjutkan tentang anwa'ul wahyi. Kemudian jenis-jenis wahyu. Disebutkan di sini anwa'ul wahyi sittatun kama qala ahlul ilm. Bahwasanya jenis-jenis wahyu itu ada 6. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Al-awwal, yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi. Ya, sebagaimana kita sebutkan pada awal pembahasan bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi mendapatkan mimpi. Wa hiya kanat mabda'ul wahyi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan ya permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat Aisyah, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, fakana la yara ru'ya atau fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis sabah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ia bermimpi atau melihat sesuatu dalam mimpi illa ja'at mithla falakis sabah. Ya, ketika Nabi bermimpi itu mimpinya sangat jelas. Ya. Seperti cahaya ketika pagi. Ya, atau cahaya ketika siang hari, sangat jelas. Ya, artinya mimpinya itu beraturan. Ya. Tergambarkan dengan segamblang-gamblangnya. Karena kebanyakan kita mungkin kita mimpi, ya mungkin terputus mimpi kita, ya tidak jelas di mana. Ya, tapi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu seperti falakis sabah, sangat jelas. Ya, ini di antara jenis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, asani makana yulkihi al-malak fi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna ruhal quds nafatha fi ru'i. Kemudian yang kedua, apa yang diucapkan oleh malaikat ya pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disampaikan oleh Jibril pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudus. Yang dimaksud di sini adalah Jibril, bahwasanya malaikat Jibril nafatha fi ru'i, ia membisikkan pada batinku. Apa yang dikatakannya? Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmilu rizquha. Bahwasanya jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Artinya jiwa manusia, setiap manusia itu sudah memiliki rizki-rizki yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan meninggal ya, dan tidak akan meninggal dunia sampai rizki yang telah Allah gariskan tersebut telah ia dapatkan seluruhnya. Ya. Fattaqullah wa ajmalu fit talab. Kemudian bertakwalah kepada Allah
wa ajmalu fit talab, ya, dan perbagusilah, ya, dalam mencari ma'isyah tersebut, ya, dalam mencari permintaan, ya, artinya ketika kita mengais rezeki, ya, carilah dengan jalan yang baik dan halal, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyatamassal al-malak rajulan fayukhatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'iya an. Wahyu yang ketiga, bahwasanya malaikat Jibril itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang lelaki. Kemudian dia berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam faham apa yang disampaikan malaikat tersebut. Kama fi hadits Jibril lamma ja'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina ashabi yadhkur hadits Jibril. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril, ya, ketika itu malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menjelma menjadi seorang pemuda. Ini terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya, yang dikenal dengan hadis Jibril. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yura alaihi atharus safar, yang ketika itu dia datang, ya, para sahabat tidak kenal, ya, ini dari mana, siapa, ya. Tidak terdapat pada pemuda tersebut bahwasanya ia habis melakukan perjalanan jauh atau safar. Ya, karena ketika itu orang-orang yang safar pada umumnya rambutnya, pakaiannya itu kumal. Ya, mungkin terkena debu atau yang semisalnya. Tapi ketika itu Jibril, ya, dia tidak terlihat padanya ciri-ciri orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, di antara jenis-jenis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'ti kamithli salsalil jaras, bahwasanya wahyu tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti suara bel, ya, suara bel. Wa kana hadha ashadduhu alaihi hatta injabina Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatafassad irqan. Dan ini yang paling sulit dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengalami kesulitan, ya, ketika wahyu tersebut turun dengan suara bel tersebut, ya, sampai kening Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan keringat, padahal ketika itu cuaca sangatlah dingin, ya. Kemudian kemudian yang kelima, an yaral malak fi suratihi allati khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala 'alaiha fayuhi ilaih ma syaa mithl ma ja'ahu Jibril fil ghar. Kemudian yang kelima, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat, ya, dengan bentuknya yang asli, ya, bentuknya yang asli yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, seperti, ya, kisah ketika ayat pertama atau, ya, ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu Jibril menampakkan wujud aslinya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ma yuhi Allah tabaraka wa ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah biduni wasitah malak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, biduni wasitah malak, tanpa perantara malaikat, ya,
Di sini Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantara dari malaikat. Kama fi mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'is sabi'ah. Sebagaimana mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naiknya Nabi ke langit ketujuh, ya. Wa farada shalah alaihi hunak, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya secara langsung mewajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini, semoga bisa kita fahami, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan tentang ya kaifa wasala asyirku ilal Makkah, ya, awal mulanya atau bagaimana terjadinya kesyirikan di kota Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup ya kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.